Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku semua para asatidzah dan wali murid Putra Harapan beserta keluarga yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kehidupan di atas iman dan Islam. Menjadi seorang muslim merupakan sebuah keuntungan dan kebahagiaan yang sangat agung. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar, paling mulia, paling bernilai, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan keislaman yang ada pada diri kita itulah Allah taala akan menerima amal dan ketaatan kita. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan kelak di akhirat dia pasti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semua pengikut beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin, saudaraku para pendengar semua rahimani wa rahimakumullah. Wasiat Luqmanul Hakim agar bersabar tercantum dalam Al-Quran surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwa yang namanya sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Penyebutan perintah sabar dalam wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya setelah perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar sangatlah tepat dan sesuai, karena umumnya orang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar mendapatkan bahaya atau hal-hal yang tidak disukai, boleh jadi mendapat celaan, ancaman, kekerasan fisik, dan perkara lain yang tidak disukai. Oleh karena itu, mesti diperlukan kesabaran dalam menghadapinya. Yang semisal dengan makna ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Menasihati untuk melaksanakan kebenaran seringkali diiringi dengan berbagai ujian dan cobaan, sehingga perlu
adanya nasihat tentang kesabaran dalam menghadapinya. Sabar ini ditekankan sebagai bekal utama saat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sajakah poin-poin penting dan utama terkait wasiat sabar dari Luqmanul Hakim ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar sebagai keteguhan iman. Sabar adalah cahaya bagi setiap muslim untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran, istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua adalah bersabar untuk menjauhi kemaksiatan, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya, berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Sabar adalah kekuatan menghadapi masalah, sabar dalam ujian dan berdakwah. Saudaraku ma'asyiral muslimin, para pendengar semua, rahimani wa rahimakumullah. Luqmanul Hakim menasihati anaknya untuk bersabar atas segala rintangan, cobaan, serta celaan yang menimpa, terutama saat menyeru kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Sabar dalam wasiat Luqmanul Hakim berarti menahan diri dari keluh kesah, tetap teguh dalam ketaatan, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan saat menghadapi rintangan. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, yang dimaksud dalam ayat bersabarlah terhadap cobaan yang menimpamu, yaitu bersabar ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap setiap cobaan yang mengganggu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sudah dimaklumi bahwa dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar pasti ada rintangan. Oleh karenanya, nasihat ini memerintahkan untuk kita bersabar. Lalu Ibnu Katsir berkata pula, karena sabar ketika disakiti manusia merupakan perkara yang butuh usaha keras. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, dan mereka, para Rasul adalah imam atau pemimpin dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, untuk senantiasa bersabar. Sebagaimana hal ini juga diperintahkan Allah kepada penutup Rasul, yakni tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan perintah ini Allah sandingkan dengan penyampaian kerasulan. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Muddatsir, surat yang merupakan tanda beliau SAW menjadi Rasul, yang turun setelah surat Iqra, surat yang merupakan tanda Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika wasbir. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Ikhwani fiddin, saudaraku semua para pendengar rahimani rahimakumullah. Allah membuka surat yang merupakan pertanda beliau diangkat menjadi Rasul dengan perintah memberikan peringatan. Di akhirnya Allah tutup dengan perintah untuk bersabar. Dan yang namanya memberi peringatan atau inzar adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ini menunjukkan bahwa sesudah seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah ia bersabar. Tugas kita adalah berusaha bersabar, yakin akan ada jalan keluar, dan bersandar kuat pada Allah Ta'ala, yakin akan pahala besar bagi orang-orang yang bersabar. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh.
apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Semoga memasuki 10 hari terakhir Ramadan kali ini, kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menghidupkan malam Ramadan dengan berbanyak amal soleh yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Tentunya diiringi dengan kesabaran, sehingga semakin meningkat kualitas keislaman kita menjadi manusia yang muttaqin seperti yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian faedah wasiat Luqmanul Hakim pada anaknya terkait dengan perintah untuk bersabar, yang sejatinya perintah tersebut juga tertuju untuk kita semua, terutama para juru dakwah, pengemban, penerus risalah dan dakwah Islam. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon pertolongan dan taufiknya dalam menjalankan, mentaati perintahnya, meninggalkan segala yang dilarang, serta bersabar saat mendapatkan suatu ujian. Yang benar dari Allah Ta'ala, salah khilaf dari anak pribadi. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau kurang berkenan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.